Dia memerintahkan mereka untuk berhenti dari pekerjaan mereka, melewatkan waktu makan, dan tidak mencari perawatan medis ketika sakit. Agak-agak mirip sama kejadian di sini ya, patah tulang, terus perginya ke Ibu Ida. Bukan ke rumah sakit, ke Ibu Ida. Ya, halo, selamat datang kembali di Erin Channel bersama gue sendiri, Rinaldi. Dan gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ya, kembali lagi di segmen cerita Erin, yang dimana gue akan membagikan kisah, cerita, misteri, ataupun kisah-kisah nyata yang pastinya menarik untuk kalian saksikan. Nah, buat kalian yang baru mampir nih, silakan nih klik subscribe ya kalau suka sama kontennya. Nah, kali ini gue mau bahas kasus sekte yang lagi renyah-renyahnya nih ya, yang ada di negara Kenya, yang kabarnya menelan 90 korban jiwa. Nih bagaimana kisahnya dan apa motifnya? Yuk siapin kopi dan juga cemilan, dengerin kisahnya sampai habis. Kepolisian Kenya menyatakan telah menemukan 21 jasad. Yang 3 diantaranya merupakan jasad anak-anak yang diduga mati kelaparan di bawah pengawasan orang tua mereka. Total 21 korban yang ditemukan merupakan hasil dari penggalian yang dilakukan kepolisian Kenya di salah satu hutan di Sakaloha. Kepolisian menduga terdapat lebih banyak korban lainnya, dan sementara itu 11 pengikut Entenge dan 7 laki-laki dan 4 perempuan sedang dalam perawatan di rumah sakit setelah diselamatkan pada 14 April lalu. Dan 3 di antaranya dalam kondisi kritis. Apakah mereka akan selamat? Nah, kabar terbaru, korban menembus angka 90 orang. Dan sementara 213 orang lainnya masih dilaporkan menghilang. Kemanakah mereka? Nah, sebanyak 34 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan kelaparan di peternakan. Waduh. Nah, para korban itu diduga pengikutnya si Paul Mackenzie Entenge. Siapakah dia? Dia adalah seorang pastor sekte sesat Good News International Church. Nah, para pengikut itu diduga mati kelaparan karena berpuasa agar dapat bertemu dengan Yesus. Entenge memang mendoktrin para pengikutnya bahwa kelaparan merupakan jalan satu-satunya menuju Tuhan. Apakah kalian percaya? Silakan mengikuti ajaran Paul Entenge. Canda. Oke, ajaran-ajaran sesat seperti ini sebenarnya banyak dan marak terjadi di masyarakat Kenya. Nah, berdasarkan data pemerintah dari Kenya, ini lebih dari 4.000 gereja berdiri di Kenya dengan jemaat sekitar 50 juta jiwa. Wow, sangat fantastis. Dan dari 50 juta jiwa, 4.000-nya itu sesat. Kalau sektenya cuma 1 atau 2 ya masih dibilang wajar lah ya. Ini tapi sampai ribuan gitu. Nah, nanti gue bahas ya, ini kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini fenomena apa yang terjadi di negara Kenya ini gitu, sampai banyak sekali sekte-sekte berkeliaran gitu loh. Waduh, pokoknya pantengin terus sampai habis. Oke, tadi kan kasus ini sempat nih menetapkan tersangka pada Paul Mackenzie Entenge. Dia itu sebenarnya sudah pernah nih menyerahkan diri ke kepolisian setelah 2 pengikutnya nih masih anak-anak ya, gila, yang masih anak-anak nih dilaporkan mati kelaparan. Anak-anaknya ini tuh matinya di bawah pengawasan orang tuanya sendiri gitu. Nah, tapi dia sempat dibebaskan dengan jaminan 100.000 shilling Kenya ya. 100.000 shilling Kenya atau setara 11,1 juta rupiah. Nah, kemudian kepolisian menahan Entenge ini pada 15 April setelah menemukan jasad 4 pengikut Entenge yang dilaporkan mati kelaparan agar bisa bertemu Yesus. Aparat Kenya sebenarnya tahu betul bahaya sekte-sekte sesat ini, tapi mereka nggak bisa berbuat banyak karena gereja-gereja itu selalu punya alasan, yaitu kebebasan beragama. Ya emang sistem hukumnya sih masih banyak celahnya ya. Kayak di negara mana ya? Kayaknya gue kenal di negaranya apa ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai Paul Mackenzie
Ntenghe. Nah, di sebuah desa Sakhaloka, tempat si pendeta Paul Mackenzie, dia ini buka tempat prakteknya. Lokasinya di sekitar 70 meter dari tempat wisata Malindi di Kabupaten Kilifi. Nah, desa ini sangat berdebu dan terhampar oleh panas matahari yang suhunya kadang bisa mencapai 32 derajat Celcius. Nah, kalian bisa menghemat minyak goreng jika berada di Kenya. Nah, kalau kita lihat nih penampakan desa ini, kelihatan tempatnya tuh gersang banget ya. Nah, rumput dan pohon itu jarang tumbuh gitu loh. Pantesan mereka. Nah, tempat ini nih memang benar-benar desa yang terpencil, bahkan sulit untuk mendapatkan sinyal telepon. Mackenzie pindah ke desa Sakhaloka dengan beberapa jemaatnya setelah menutup gereja Good News International di Malindi pada bulan Agustus 2019. Nah, jadi Mackenzie itu pernah menjadi penginjil televisi yang kontroversial yang diduga dia mengkhotbahkan doktrin yang sangat berbahaya yang mendorong para pengikutnya untuk membuat diri mereka mati kelaparan agar bisa mencapai surga. Nah, beberapa orang yang mengikuti ajarannya ini telah meninggal dunia. Waduh. Nah, awalnya pada 17 Maret 2023 di kantor polisi Lagobaya yang terletak di subdistrik Malindi mengungkapkan adanya insiden kematian misterius dua anak yang dikaitkan dengan pendeta tersebut. Nah, yang terdaftar sebagai tersangka dalam kematian anak-anak tersebut adalah Ishak Ngala dan Ibu Emily Kaunga. Nah, mereka ini adalah orang tua dari anak-anak tersebut. Nah, lalu dokumen pengadilan menyatakan bahwa orang tua korban atas saran dari Mackenzie telah membuat kedua anak tersebut kelaparan dan mati lemas. Nah, mereka dicurigai menguburkan kedua anak yang masih di bawah umur pada tanggal 16 dan 17 Maret di sebuah kuburan di desa Sakhahola. Jadi Paul Mackenzie Ntenghe kemudian ditangkap dan waktu diinterogasi polisi, dia bilang bahwa dia memiliki kekuatan kenabian gitu dan mengklaim telah melihat penampakan Yesus. Namun ia menyatakan bahwa ia berhenti berkhotbah pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwa setelah membeli tanah di desa Sakhahola, dia melanjutkan hidupnya dengan bertani. Bertani sambil memimpin sekte. Menanam, sekte. Garing ya? Nah, dia bilang kalau dia sudah menutup gereja Good News International di Malindi pada Agustus 2019. Dan dia bahkan menjual semua peralatan dan kursi-kursinya serta orang-orangnya. Oh enggak, serta ya yang ada di dalam gereja tersebut gitu, ya jual gitu. Dia bilang kalau ada orang yang masih beribadah dengan cara dia, itu urusan mereka gitu. Nah, bukan tanggung jawabnya si Mackenzie lagi. Intinya dia cuci tangan. Nah, ini adalah statementnya si Mackenzie ke polisi. Nah, saya selalu menjadi sorotan media karena alasan yang salah. Media dan individu selalu mengutip dan memutuskan untuk membuat sebuah cerita di luar konteks. Suatu kali saya berkhotbah tentang pendidikan duniawi yang jahat dan saya dibawa ke pengadilan karena mengatakan kepada anak-anak untuk tidak pergi ke sekolah. Padahal bukan itu masalahnya. Itu adalah sebuah nubuat dan tergantung bagaimana Anda menerimanya. Saya bisa berkhotbah tetapi saya tidak memaksakan ajaran kepada siapapun. Jadi lagi-lagi dia cuci tangan ya. Nah, padahal udah jelas banget sesat gitu loh kalau sampai melarang anak pergi ke sekolah gitu loh. Mana ada khotbah melarang anak ke sekolah? Emang sekolah? Saya menutup gereja pada tahun 2019 karena saya mendapat wahyu bahwa waktu untuk berhenti telah tiba. Saya bukan lagi seorang pendeta. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai Mackenzie. Saya tidak memiliki jemaat untuk berkhotbah dan saya hanya berdoa dengan diri saya sendiri dan mereka yang memilih untuk percaya. Nah, pendeta Mackenzie pada hari Kamis dihadirkan di pengadilan Malindi. Dan petugas investigasi meminta waktu 14 hari untuk menyelidiki masalah ini. Dan dia dibebaskan dengan jaminan polisi sebesar 10.000 shilling Kenya atau setara dengan 11 juta rupiah.
Nah, tadi kan ada 2 anak yang meninggal karena kelaparan. Nah, kakek yang bernama Frances Wanje ini nggak terima dan nggak percaya dengan berita yang dia terima tentang cucu-cucunya yang mati kelaparan oleh orang tua mereka sendiri. Nah, kemudian dia datang dari Mombasa ke Shakahola. Nah, dia masih berpikir, masa sih anak gua, orang tua korban ya, tega ngelakuin ini sama anak mereka gitu loh. Dia lebih curiga sama si pendeta Mackenzie ini. Nah, jadi dia waktu itu menerima telepon dari orang asing bahwa putrinya telah memborgol anak sulungnya dengan tuduhan atas instruksi dari pendeta Mackenzie. Segeralah dia mengirim orang untuk menindaklanjuti masalah itu. Dia kaget waktu itu bahwa putrinya telah membuat 2 anaknya yang lain mati kelaparan. Satu dimakamkan pada minggu yang sama pada hari Rabu dan lainnya pada hari Kamis. Pak Wanje juga bilang nih, awal tahun lalu putrinya memberitahu bahwa dia pindah dari kota Malindi ke Sungai Tanah. Nah, selama ini dia berada di Kabupaten Sungai Tanah. Suaminya telah bekerja di GSU, General Service Unit, selama 5 tahun. Dan putrinya adalah seorang pekerja sosial di Malindi. Tetapi pesan-pesan pendeta telah meyakinkan mereka untuk meninggalkan mata pencaharian mereka dan mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada ajarannya. Nah, orang tua dari anak-anak yang meninggal adalah pengikut pendeta Mackenzie ini. Nah, yang dilaporkan telah menginstruksikan mereka untuk berpuasa dan menghadiri khotbah-khotbahnya. Nah, mereka tidak diizinkan untuk mendapatkan air atau makanan karena mereka diduga sedang menantikan kedatangan Yesus. Walau 2 cucunya sudah meninggal, nah ini masih ada cucunya yang lain yang telah diselamatkan. Jadi anak yang berhasil diselamatkan itu tinggal kulit dan tulang dengan perut buncit, ya kayak busung lapar lah ya. Ini menunjukkan adanya kasus malnutrisi yang parah. Saking kelaparan dan lemah, itu anak hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Ya, intinya anak ini cuma bisa nangis ya. Anak yang diselamatkan itu kemudian menceritakan penderitaan yang dialami kedua saudaranya setelah mengalami kelaparan selama beberapa waktu sebelum ibu mereka mencekiknya hingga tewas. Intinya orang tua ini sangat durhaka ya teman-teman. Ingat, jadi para pengikut Mackenzie ini bilang bahwa mereka disuruh kelaparan untuk menghindari hari kiamat. Oke, kita masuk ke cerita dari sisi mantan anggota sekte ini ya. Humphrey Nyong'o, seorang mantan anggota gereja Good News International milik pendeta Mackenzie. Dia bilang bahwa pendeta Mackenzie ini telah menguasai jemaatnya. Dia memerintahkan mereka untuk berhenti dari pekerjaan mereka, melewatkan waktu makan, dan tidak mencari perawatan medis ketika sakit. Agak-agak mirip sama kejadian di sini ya, patah tulang, terus perginya ke Ibu Ida. Bukan ke rumah sakit, ke Ibu Ida gitu. Nah, Mackenzie ini juga mengatakan kepada pengikutnya untuk tidak membawa anak-anak mereka ke sekolah, melainkan mengunjungi gereja untuk mendapatkan pelajaran hidup. Nah, Pak Nyong'o ini menjadi curiga dengan instruksi ini dan keluar dari gereja. Untuk dia masih punya akal sehat ya, jadi dia harus keluar. Nah, Pak Nyong'o ini adalah seorang yang percaya pada khotbah-khotbahnya selama 10 tahun. Nah, ketika gereja Malindi ditutup 3 tahun lalu, sebagian besar pengikutnya pindah bersama pendeta Mackenzie ke desa Musimba di Shakahola. Nah, di sini para pengikutnya berkumpul pada hari Sabtu di bawah pohon dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, menurutnya semua tampak baik-baik saja sampai pendeta Mackenzie mulai memberitahu mereka untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Nah, tidak makan dan tidak mencari perawatan medis kalau lagi sakit. Intinya disuruh mati pelan-pelan. Pokoknya dia pun mulai curiga. Yang pertama bikin curiga itu ya tadi Mackenzie nyuruh pengikutnya untuk tidak membawa anak-anak mereka ke sekolah dan sebagai gantinya mengunjungi gereja setiap hari untuk mendapatkan pelajaran hidup. Nah, ketika Pak Nyong'o pindah ke desa dari Malindi, dia mulai bisnis peternakan unggas, tetapi ditentang sama Mackenzie. Dia tidak ingin nih ada orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau pindah dari desa ke pusat kota. Nah, kalau nggak kerja ya gimana mau makan gitu loh. Memang banyak pohon kan kering. Nah, Pak Nyong'o pun jadi curiga dan keluar dari gereja. Nah, oke lanjut ya. Nih seperti yang gue bilang di awal. Gue mau bahas kenapa sih sekte sesat ini menjamur di Kenya gitu loh. Nah, jadi kebanyakan sekte itu tumbuh subur di daerah pinggiran.
di mana orang hanya punya informasi sedikit mengenai sekolah. Nah, di daerah Kenya itu kan banyak orang-orang miskin dan kurang berpendidikan. Nah, di sisi lain mereka gampang untuk mengakses khotbah-khotbah yang menghibur melalui dunia maya. Jadilah banyak orang-orang yang gampang percaya sama ajaran sesat. Nah, ditambah lagi peraturan mengenai agama ini masih belum rapi. Mana yang dianggap sesat, mana yang dianggap boleh. Ditangkap aja bisa dengan gampang, keluar bebas lagi. Kayak di mana? Jadi Paul McKenzie ini diancam dakwaan terkait terorisme karena korbannya sampai banyak banget ya. Sidangnya akan digelar tanggal 2 Mei mendatang. Itu tadi adalah kasus dari Kenya yang tentang sekte sesat. Dari 50 juta jemaat, beberapanya mengikuti ajarannya Paul McKenzie Ntenghe. Nah, itu tadi adalah updatean sedikit dari kasus yang lagi viral kemarin ya, yang mengakibatkan 90 orang meninggal dunia. Dan pastinya akan ada part 2. Nah, itu aja dari cerita Yerin hari ini. Nah, gimana nih menurut kalian tentang cerita Yerin kali ini? Silahkan komen di bawah tentang sektenya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan juga sampai jumpa di konten cerita Yerin berikutnya. Gua Rinaldi pamit. Dadah.